warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan. Hari ini kita kondisi sehat, ada sebagian orang mereka sakit. Hari ini kita dalam keadaan hidup, dan ada yang mereka sudah menghadap Allah terlebih dahulu daripada kita. Maka kesempatan yang Allah berikan di dunia ini hakikatnya untuk beribadah. Jangan sampai karena alasan-alasan mencari dunia alasan kita, sehingga kita melupakan tujuan awal diciptakan kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah masuk bulan Ramadan. Hari dari bulan Ramadan ada yang kedua, ada pula yang ketiga. Perlu kita ketahui bahwa kita selalu menambah ilmu tentang agama ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan ditempuh dalam rangka untuk mempelajari agama, maka Allah akan mudahkan dia menuju surga. Jadi dengan ilmu itu membuat orang mudah menuju surga. Jamaah yang dimuliakan Allah, di antara hal-hal yang tidak membatalkan atau hal-hal yang dibolehkan dan tidak membatalkan puasa ada beberapa hal. Ini sekedar untuk mengulang bagi yang belum tahu, mudah-mudahan ini menambah satu wawasan baru tentunya dan membuat kita lebih maksimal dalam melaksanakan puasa Ramadan tahun ini. Jamaah yang dimuliakan, di antara hal-hal yang tidak membatalkan puasa atau yang dibolehkan adalah mendapati waktu fajar dalam keadaan junub. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Salamah Ummul Mukminin, beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajra wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasil wa yasum." Rawahu Muslim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mendapati waktu fajar. Waktu itu kondisi Nabi masih dalam keadaan junub karena menggauli istrinya tadi malam. Thumma yaghtasil wa yasum. Kemudian dia mandi, setelah itu Nabi pun puasa. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini menjadi satu keraguan di antara kaum muslimin dan menjadi pertanyaan. Meskipun ini sebenarnya biasa saja, cuman banyak yang lupa. Kalau ada seseorang, mohon maaf, malamnya dia junub dan dia belum sempat lagi untuk mandi, sebenarnya dianjurkan kita ketika misalnya, mohon maaf, mendatangi istri kita, maka ketika kita hendak tidur dianjurkan, disunnahkan untuk wudu terlebih dahulu. Kalau memang kita belum mandi. Cuman kita belum mandi, kemudian kita pun sahur. Setelah selesai sahur, ternyata jarak 2-3 menit setelah itu waktu fajar masuk, waktu subuh masuk, azan berkumandang. Kita belum mandi. Dalam hal ini tidak ada masalah. Dalam hal ini tidak ada masalah. Tidak membatalkan sama sekali puasa dan tidak berefek kepada tidak sahnya puasa seseorang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah seperti itu, sebagaimana hadis tadi. Nabi mendatangi istrinya di waktu malam hari dan Nabi belum sempat mandi junub. Kemudian selesai sahur, setelah itu ternyata masuk subuh dan Nabi belum mandi dan puasanya sah. Setelah itu karena subuh sudah masuk, Nabi mandi, Nabi puasa sebagaimana biasa. Nah, cuman yang nggak boleh ini selesai fajar dia datangi istrinya, itu nggak boleh. Kena kafarat nanti. Kafaratnya bebaskan budak. Kalau tidak mampu dan budak tidak ada juga, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu juga, dia memberi makan fakir miskin 60 orang. Jadi jamaah yang dimuliakan, hal yang pertama dibolehkan dan tidak berefek kepada puasa sama sekali adalah mendapati waktu subuh atau waktu fajar dalam keadaan junub. Jadi ini tidak bermasalah. Dia mandi saja kemudian puasa. Kemudian yang dibolehkan yang kedua adalah bersiwak ketika berpuasa. Bersiwak dibolehkan. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartum bisyiwak inda kulli wudu atau inda kulli shalah." Kalau tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak, gosok gigi setiap wudu, setiap ketika wudu atau setiap ketika mau sholat. Jadi dalam hal ini memang ada perbedaan pendapat para ulama. Sebagian ulama memakruhkan
gosok gigi atau bersiwak khususnya ketika sudah zawal, matahari sudah menuju ke arah barat, ketika sudah masuk zuhur. Itu sebagian ada yang memakruhkan. Kenapa? Karena kan terik sekali. Nanti kalau kita pakai gosok gigi, kita minum pula Pepsodent itu kan, Bu. Tapi kalau memang rasanya aman, tak ada masalah. Atau kita nggak usah yang zuhurnya, tapi paginya, asarnya, nggak ada masalah. Tapi kalaupun ada alasan yang mengatakan, oh jangan Ustaz, soalnya kan ada hadis Nabi, la khulufu fami sha'im atyab indallah min rihil misik. Bahwa bau mulut orang yang berpuasa ini lebih baik di sisi Allah daripada bau minyak harum kasturi. Jadi kita pertahankan aja bau mulut kita ini. Jamaah, syariat menyuruh kita untuk bersih. Islam itu identik dengan kebersihan. Ternyata bau mulut itu bukan gara-gara nggak gosok gigi, tapi karena perut kita kosong. Kalau perut kosong, bau mulut. Kita gosok gigi tetap bau juga mulut kita, cuman mengurangi. Misalnya kita tidur zuhur, tidur siang, nanti bangun asar, menjelang asar, kan napas kita kan lebih bau karena kita habis tidur tadi kan. Maka kalau kita siwak, gosok gigi tidak ada masalah. Cuman dikhawatirkan nanti kalau misalnya gosok masuk ke dalam, kan itu yang dikhawatirkan. Kalau rasanya aman, tidak ada masalah, justru diperintahkan. Jadi bau mulut itu bukan dipertahankan, meskipun bau mulut akan selalu ada karena perut kita kosong, bukan dari mulut kita karena nggak gosok gigi bau mulut itu, tapi karena perut kosong. Maka hal-hal yang kedua yang dibolehkan dan tidak berefek kepada keabsahan puasa adalah bersiwak ketika berpuasa. Yang ketiga, di antara yang dibolehkan dan tidak membatalkan puasa, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung asal tidak berlebihan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, balik fil istinshaq illa an takuna sha'iman. Seriuslah memasukkan air ke dalam hidung. Kan namanya memasukkan air ke hidung ini namanya kan istinshaq. Kalau mengeluarkan namanya istinthar. Coba bilang Bapak Ibu, lupa nih mesti. Istinshaq, istinthar, gitu kan? Kalau berkumur-kumur madmadoh namanya. Jadi kata Nabi, seriuslah kalian masukkan air ke dalam hidung, kecuali ketika kalian puasa. Kalau puasa jangan serius-serius sekali. Seriusnya gimana? Ketika masukkan air ke hidung di saat kita berwudu, itu kan dihirup. Tapi kalau buat puasa jangan. Takutnya dihirup, dia satu saluran dia, mulut sama hidung nih ke dalam sini. Nanti masuk dia kan, itu yang dikhawatirkan. Maka intinya bahwa ketika kita berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung itu dibolehkan, tapi ringan-ringan saja. Yang keempat, di antara yang dibolehkan dan tidak membatalkan puasa adalah bercumbu dan menciumi pasangan istri selama aman dari keluarnya, mohon maaf, mani. Jadi Nabi SAW dalam suatu hadis pun dia pernah ketika puasa dia mencium istrinya. Dan Nabi orang yang paling kuat menahan syahwatnya, meskipun Nabi syahwatnya lebih besar daripada umatnya. Tapi Nabi bisa. Jadi kalau yang baru-baru nikah janganlah, nanti gawat pula. Tapi kalau yang udah veteran-veteran 20 tahun, nah itu nggak ngefek insya Allah. Jadi jemaah, ada yang mengatakan nikah ini enaknya 3 bulan pertamanya. Kalau secara tahun 4 tahun. Tapi kalau orang beriman, dia mau berapa puluh tahun pun tetap aja dia menikmati pernikahan. Cuman mungkin lebih bisa dia ngerem. Tapi yang baru-baru nikah, makanya nikah itu dianjurkan bulan Syawal, bukan bulan Ramadan. Meskipun bukan berarti nggak boleh bulan Ramadan, enggak. Disunnahkan nikah itu bulan Syawal. Kalau bulan Ramadan nanti, nah itu susah. Makanya Bapak Ibu tentu pengalaman lah awal-awal nikah dulu bagaimana kan. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan, termasuk yang dibolehkan yaitu bercumbu rayu dengan pasangan, itu dibolehkan selama tidak mengeluarkan mani atau sperma. Yang selanjutnya, di antara yang dibolehkan ketika berpuasa dan tidak berefek kepada keabsahan puasa adalah bekam dan donor darah, itu dibolehkan. Memang ada hadis dilarang sebelumnya berbekam, tapi setelah itu ada hadis yang memansuhkan hadis sebelumnya bahwa berbekam itu dibolehkan. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah ditanya, akuntum takrahuna al-hijamah lis-sha'im? Qala la illa min ajli ad-dha'f. Apakah kalian benci, tidak suka ketika orang berpuasa dia berbekam? Kata Anas bin Malik, tidak, kecuali berbekam itu nanti membuat dia lemah sehingga batal puasa, itu tidak boleh. Termasuk juga donor darah. Kalau ternyata dia donor darah sehingga dengan itu nanti membuat dia lemah, batal puasa, tidak boleh. Tapi intinya dibolehkan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Yang dibolehkan juga ketika berpuasa adalah mencicipi makanan selama tidak masuk dalam kerongkongan. Ini dibolehkan juga. Karena dalam satu kesempatan Ibnu Abbas sahabat Nabi yang pakar di bidang tafsir, dia mengatakan apa? La ba'sa ayyadhuqal khal aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Kata Ibnu Abbas, tidak masalah untuk dia mencicipi sedikit dari cuka atau sesuatu selama itu tidak masuk kerongkongannya dan ketika itu dia kondisi puasa. Jadi kalau ibu-ibu masak-masak di rumah misalnya sak gulai, dites sedikit, oh kurang garam. Habis itu langsung buang, Bu, jangan masuk ke dalam, tanggung nih saat dah masuk, batal. Nah ini nggak boleh dan ini yang dikhawatirkan. Apalagi puasa-puasa pertama nih kan, yang sebagaimana sering kita bilang, dilihatnya kecoa, kurma nih kayaknya katanya. Karena memang udah lapar sekali kan. Jamaah yang dimuliakan, jadi yang dibolehkan mencicipi makanan selama tidak masuk dalam kerongkongan. Kan tidak masalah. Itu sama kayak kumur-kumur. Kita kumur-kumur, kan masuk juga ke mulut kita kan. Tapi ke belakang nggak boleh, buang keluar deh. Sama juga mencoba, cuman kalau khawatir jangan coba-coba, bahaya nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah, di antara yang dibolehkan juga dan tidak membatalkan puasa adalah mandi dan menyiramkan air ke kepala untuk membuat segar. Misalnya panas sekali di tempat kita, ini udah goyang, akhirnya dimandikan kepalanya, itu dibolehkan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Terus ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana dengan infus? Kalau infus tidak boleh, karena infus itu meskipun tidak ada kerongkongan, tapi infus itu mengganti nutrisi makanan. Maka dalam hal ini Syekh Al-Utsaimin menganggap itu batal. Kemudian termasuk memakai inhaler semprot asma itu. Semprot asma itu memang ikhtilaf pendapat para ulama setelah kami kaji. Tapi pendapat yang lebih kuat kami pahami khusus bagi penderita asma itu tidak masalah. Kenapa? Karena inhaler itu Bapak Ibu setelah dikaji dia berupa uap. Dia cuma sampai paru-paru aja. Kata Syekh Al-Utsaimin saya baca, dia cuma sampai paru-paru, kemudian dia pun menghilang, menguap, tidak sampai dia lambung. Tapi kalau sampai lambung, nah itu enggak. Misalnya dia saat napas diminumnya pil, itu batal. Tapi kalau cuma inhaler semprot apa ya, itu tidak batal. Termasuk orang pilek-pilek, bapak-bapak yang di atas 50 tahun, biasanya kan kemana-mana bawa yang apa nih Pak? Itu di hidung tuh, itu di atas 50 udah mulai tuh. Nah, di atas 60 minyak angin cap kapak misalnya. Nah itu juga tidak termasuk batal. Tapi kalau rokok batal. Bapak-bapak merokok batal, di samping haram dosa juga. Jadi dua dosa yang merokok. Satu haramnya rokok, yang kedua karena dia batal karena merokok tadi. Tapi kalau cuma minyak angin itu tidaklah batal. Jadi banyak memang faktor-faktor perkara-perkara kontemporer yang baru-baru kekinian ini perlu kita kaji. Cuman memang di masyarakat yang paling sering kan semprot inhaler itu. Nah, kalau semprot inhaler itu insya Allah tidak batal dalam hal ini. Itu khusus bagi penderita asma saja. Kalau kita jangan coba-coba, katanya nggak batal, disemprot-semprot sama dia, dingin katanya. Padahal dia nggak sesak napas, ini nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.